Baik, tentang tahap penelitian. Jadi kalau kemarin kita sudah ada gambaran tentang penelitian secara umum. Nah, di sini ini oh, nggak ada. Ini harusnya tahapan penelitian ya. Jadi tahapan penelitian itu ada beberapa. Yang pertama tentu mengidentifikasi masalah penelitian. Makanya seperti yang telah saya sampaikan kemarin, yang telah dilakukan seperti halnya waktu semester ganjil tahun kemarin itu di apa pemodelan itu metodenya ada, terus datanya ada. Nah, kita mencari masalah. Memang harusnya berangkat dari permasalahan terlebih dahulu, baru nanti kita mau pecahkan seperti apa. Tinggal kita pilih metode yang sesuai. Jadi pentingnya di sini nanti dan pastikan untuk permasalahan misalkan ketemu masalah. Coba ini apa kalian set misalkan di Google Scholar gitu. Siapa tahu dengan permasalahan itu sudah ada yang meneliti dan sudah bagus misalkan atau bahkan sudah apa namanya sudah banyak di situ. Artinya satu masalah dengan berbagai metode-metode statistik dan metode pemodelan dan sebagainya ternyata sudah banyak. Sudah tinggal seharusnya memang tetap aja kalau itu masalahnya apa kekinian begitu itu udah ada masalah misalkan menggabungkan metode, perbandingan metode atau apapun kalau masalahnya menarik menarik itu dalam arti menarik untuk diselesaikan begitu dan impact-nya itu bisa banyak. Jadi itu masih bisa dilanjutkan. Nah, setelah ketemu permasalahannya, ya anu ya, ya kadung kita belajar di sini, belajar matematika, belajar berbagai metode, ya mungkin tidak apa tidak belajar itu ya kun nyari masalah tidak lakon sebenarnya gitu. Jadi intinya di sini mencari permasalahan agar gimana ilmu yang telah didapat itu bisa bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, setelah ketemu permasalahannya dirumuskan. Dirumuskan itu tentu kan ada banyak apa namanya? Ada banyak faktor. Kita kerucutkan misalkan ke sebenarnya apa yang mau kita selesaikan begitu. eh ya ini yang sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ya ini yang harus kalian pahami begitu. Terlepas dari nanti kepada metode yang akan digunakan, terus kemudian referensi yang banyak itu, ini yang harus kalian pahami. Permasalahan apa mau diapakan begitu masalahnya, dirumuskan. Jadi rumusan masalah dengan cerita berbagai masalah biasanya biasanya tapi ini sudah tidak terlalu umum sih. Misalkan permasalahan batik misalkan di Pamekasan. Nanya masih melebar. Kata pengantarnya itu batik ini merupakan warisan budaya nasional begitu. Terus Indonesia terkenal dengan ini dan seterusnya. Jawa Timur mungkin masuk baru ke Pamekasan begitu menceritakan permasalahannya. Itu umumnya begitu. Tetapi eh, beberapa artikel itu sudah nggak terlalu banyak yang seperti itu. Walaupun untuk menambah referensi itu bagus. Yang banyak itu tentu misalkan kayak tadi itu menjadi bagus sebenarnya mencari permasalahan ternyata di guru sudah banyak meneliti. Ya sudah kita cantumkan menurut ini sudah meneliti hasilnya ini. Yang A B, yang B meneliti ini hasilnya ini dengan metode ini. Nah, semakin banyak referensi bagus berarti kita tahu celahnya. Oh, ternyata dengan berbagai permasalahan itu yang ini belum dipakai begitu. Itu itu yang baik. Nah, jadi berceritanya bukan tentang Indonesia, Jawa Timur, Pamekasan, masuk permasalahan. Tidak, itu bagus, itu boleh itu. Tapi lebih baik sekarang di latar belakang itu kalian perbanyak dengan referensi yang penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kalian angkat. Baik itu referensi yang berkaitan langsung dengan permasalahannya, misalkan kalian kan di sini mau menyelesaikan permasalahan dengan matematika. Referensinya artikel tentang ekonomi misalkan. Itu udah ada masalah, itu kan memang mendukung, berarti permasalahannya misalkan berkaitan dengan ekonomi, tinjauan ekonominya seperti ini.
Terus tinjauan hukum misalkan seperti ini. Nah, sekarang tinjauan matematikanya seperti apa? Misalkan itu juga boleh. Jadi itu perbanyak referensi yang seputar itu. Dan tentu di pengalaman kemarin yang beberapa kakak tingkatnya ketika submit ke artikel itu diminta minimal ada 10 referensi eh, 5 tahun terakhir misalkan. Jadi semakin baru, semakin banyak, tentu itu kan semakin menunjukkan bahwa kualitas penelitian kita itu ya, bagus begitu. Tidak hanya sekadar menyelesaikan tugas akhir dari prodi matematika misalkan. Jadi benar-benar ada niatan untuk berkontribusi pada bidang penelitian. Jadi kemarin itu ada sih kemarin itu sempat dirilis 2% saintis dunia gitu. 2%. Jadi kan peneliti itu dosen yang menghasilkan artikel atau mahasiswa yang menghasilkan artikel itu mungkin semuanya dimasukkan ke peneliti. Tapi dikerucutkan hanya ada 2% dan di Indonesia itu ada sampai 30 orang yang masuk di 2% itu. Salah satunya ada yang pernah ke sini, orang orang Pamekasan sih. Dulu sempat berkarir di Malaysia, sekarang pindah di Unusa. Itu memang banyak penelitiannya dan keren-keren gitu. Kalau Scopus apa gitu itu udah banyak penelitiannya. Itu yang menjadi salah satu lapor. Dan ya tentu tadi juga rujukan kita atau apa namanya referensi kita bukan hanya yang bahasa Indonesia. Cari bahasa Inggris, tak ngerti. Oh lah tanya ke Google, tanya ke apa gitu. Sudahlah kita kalau memang niat, ya ayo bersama-sama. Nanti dengan berbagai fasilitas ini, inilah saya sangat berharap untuk angkatan ini terutama bisa benar-benar maksimal. Artinya secara kuantitas tentu semuanya nanti bisa menghasilkan artikel, secara kualitas juga lebih bagus begitu. Karena kalau kemarin misalkan semuanya ada luar artikelnya, tapi ya itu beberapa ada yang sepenting selesai begitu sehingga ketika disubmit langsung ditolak begitu ada. Yang seringlah tidak jelas begitu bacanya kemana-mana begitu gitu. Jadi ayo kita benar-benar persiapkan. Jadi itu ketemu permasalahannya, kita rumuskan, kemudian ya tentu kita mencari ketika dirumuskan misalkan mau diapakan. Nah, kita cari referensinya. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya literatur yang berhubungan dengan permasalahannya, kemudian juga dengan mungkin metodenya atau bahkan ada yang gabungan itu, ada nanti mungkin oh sudah semua, sudah kita tinggal menggabungkan, nantinya lebih bagus yang mana begitu. Ah ini sudah bagus, waktu kita bandingkan dengan data yang lain gitu. Ada banyak celah sebenarnya, tetapi ini yang juga mungkin saya ingin tekankan. Usahakan nanti, ini mungkin yang menjadi tantangan. Saya pikir untuk metode insya Allah lah ada banyak jalan begitu. Referensi minta berapa boy bisa. Nah ini yang perlu di apa namanya diperhatikan betul data. Data itu tidak hanya satu, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi itu juga ada data-datanya juga begitu. Itu juga harus dipastikan. Ya tentu data apa yang dibutuhkan? Ya paling gampang kita lihat dari artikel yang telah kita baca itu. Oh, menyelesaikan ini ternyata cukup satu data. Ya sudah, cukup berarti. Atau mungkin kayak misalkan pemodelan data itu pemodelan lebih sederhana sebenarnya. Hanya butuh misalkan pola penyebaran penyakit hanya butuh data yang sakit misalkan. Cuma nanti lama sembuhnya, lama penyebarannya itu yang butuh datanya juga begitu. Hal-hal kayak gitu yang perlu untuk literatur minta sebanyak-banyaknya dan yang baru-baru kita insya Allah bisa mengusahakan itu. Kemudian setelah kita mengumpulkan literatur itu atau mengumpulkan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan kita dan juga metodenya, tentu kita merancang gimana
berikutnya. Artinya setelah berkumpul semua, tinggal kita susun mana saja yang akan kita pakai. Oh ini ternyata sesuai, oh ini tidak. Bahkan kan tadi saya nyoba dengan aplikasi yang kemarin saya share, yang masih ada, BIM masih ada. Uh, Viro punya, enggak punya. POP itu. Nah itu efektif sekali sebenarnya. Paling gampang nanti kalau dengan bahasa Indonesia nggak ketemu, pakai bahasa Inggris. Pokoknya anu lah, banyak cara sebenarnya untuk mengumpulkan. Jadi mengumpulkan banyak. Nah di situ hanya ada link. Coba kalau udah ada linknya ya sudah cari yang lain sebenarnya. Artinya eh, harus untuk mengumpulkan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kita angkat itu sangat bisa menurut saya. Bahkan mengumpulkan kalau hanya 20 misalnya kita prioritaskan 10 artikel ini yang benar-benar sesuai dengan kita. 10-nya mungkin berikutnya yang hanya mendukung tentang permasalahannya. 10-nya mungkin hanya mendukung tentang metodenya begitu. Jadi ada prioritas literatur begitu sehingga oh ini membicarakan tentang ini membicarakan tentang ini, sehingga kita nanti bisa menyusun kalimat sehingga semua artikel ini bisa masuk. Nah, ya anu sih, apa ya kayak kemarin itu. Jadi artikel misalkan, masukkan aja artikelnya, minta bantuan AI banyak untuk menentukan apa sebenarnya maksud dari artikel ini, apa intinya itu apa begitu. Saya pikir bisa itu kayaknya. Kemudian setelah kita merancang begitu, merencanakan begitu, ya sudah kan tinggal jalan sebenarnya. Nah, kalau ini sudah jadi, rancangannya sudah jadi, tinggal ya datanya gimana untuk memasukkan ke rancangan yang kita buat itu. Kita apa kumpulkan data berarti ya, mengumpulkan data terlebih dahulu. Data apa saja yang kita kumpulkan, eh ya usahakan sereal mungkin. Ada itu dulu tapi apa namanya eh lagi meng data ada ujian lepara ini aku beri datanya itu aku beri. Anda inilah walaupun mungkin data realnya hampir sama, tapi kan secara etika tidak melanggar etika lah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dulu itu penelitian yang datanya berdasarkan kuesioner, kuesioner online. Nah, kita sudah membuat itu Google Form. Itu kayaknya paling apa namanya paling memungkinkan untuk mengumpulkan data real begitu. Nah, tapi yang menjadi permasalahan itu dulu saya melihat datanya semadura, tentu harusnya kan ada keterwakilan dari masing-masing kabupaten. Nah, sebenarnya apa eh, apa di Google Form misalkan kita kan itu input kita milih misalkan saya domisili di mana. Pamekasan misalkan. Sebenarnya untuk mengisi data yang di Sampang tinggal saya isi Sampang begitu terisi kan. Artinya hal-hal begitu itu yang kadang masih terjadi. Sehingga itu di kesimpulannya nanti ya mengambang akhirnya. Artinya tidak benar-benar sesuai dengan walaupun ya sulit sih untuk sesuai, cuman kan tidak mewakili aslinya begitu. Jadi hal-hal begitu ya harus benar-benar juga diperhatikan. Eh, Iya, walaupun akhirnya nanti kita ada modifikasi data atau ada apa begitu sehingga bisa sesuai dengan metode yang kita pakai, tetapi usahakan seminimal mungkin untuk melanggar etika terkait dengan pengumpulan data ini. Ya tentu semakin banyak data, semakin apa namanya kompleks datanya itu semakin bagus untuk penelitian. Begitu. Nah, ini rancangan tadi sudah jadi, kemudian data sudah ada, ya tinggal dimasukkan atau di sini dianalisis datanya, dimasukkan ke metode yang telah kita buat tadi itu begitu. Jadi itu sih ya sudah begitu. Jadi kalau sudah ada rancangannya sudah jadi, datanya sudah ada, tinggal dimasukkan, ya dianalisis nanti. Tentu di analisis ini kalau prediksi mungkin dilihat nanti seberapa kecil errornya.
Kemudian kita coba mungkin ada iterasinya kurang banyak atau mungkin apa datanya mungkin harus dibenarkan terlebih dahulu atau mungkin nanti karena datanya ini berarti metode yang dipakai harusnya metode yang begitu itu banyak faktor untuk mengukur apakah ketika ada analisis itu hasil kita itu bagus begitu. Hasil itu valid atau hal-hal lain lah yang berkaitan dengan apa proses dari pengolahan data itu. Nah, setelah ketemu tentu setelah ketemu data dan akhirnya muncul angka sekian, errornya sekian, ya kita interpretasikan lagi. Oh, berarti kalau error error apa menggunakan metode ini dengan iterasi misalkan segini, errornya ini dan ini bagus. Berarti hasil prediksinya adalah sekian begitu. Ada sih dulu itu sempat datanya bagus. Kemudian metodenya bagus juga. Kan nanti gambarannya begini. Ada latar belakang menggambarkan, kemudian ada rumusan masalah tadi ya. Rumusan masalah ini yang akan dijawab nanti pada kesimpulan. Kalau rumusan masalahnya ada dua, kesimpulannya berarti ada dua sesuai dari rumusan masalahnya. Nah, ini sudah bagus. Metodenya bagus. Kesimpulannya ternyata berupa model, berupa apa? Rumus yang sangat panjang itu begitu. Ya terus apa begitu? Ya hanya di kesimpulannya mengatakan bahwa ternyata menggunakan model ini bagus begitu. Ya bagus dan ini modelnya. Ya benar sih di sesuai rumusan masalah dan hasilnya benar terjawab. Tapi ya selesai di situ kan kurang. Kurangnya apa? Ya tidak mengimplementasikan bahwa dengan rumus ini ketika datanya dimasukkan hasil bersihnya sekian begitu. Jadi artinya di eh, abstrak bukan orang matematika sekalipun ketika baca harusnya bisa mengerti begitu. Jadi misalkan permasalahannya ini menggunakan metode ini, errornya sekian, hasilnya ini begitu. Jadi misalkan perankingan atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi perusahaan ini berdasarkan metode ini faktor yang mempengaruhi yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga C begitu. Sudah lengkap di abstrak itu begitu. Jadi itu yang penting. Kemudian ya sudah kalau ada hasilnya tinggal disusun laporannya berupa artikel kah, berupa skripsi kah gitu. Ini sudah selesai mulai tuh. Marilah. Ini langkah-langkahnya gitu. Mudah kan ya membacanya ya? Iya mudah kan membacanya. Jadi ini beberapa hal ya di sini di slide-slide berikutnya ada penjelasan dari masing-masing ini dan saya pikir sudah kita bahas dari tadi semuanya. Yaitu sudah untuk materi hari ini. Adik, apa? Hmm. Ah, tergantung dari metode yang dipakai sebenarnya. Kalau statistik itu memang karena memang itu yang uh, banyak lah dipakai. Itu kadang metode-metode tertentu butuh misalkan minimal 60 data begitu. 60 data. Jadi data itu misalkan jadi makanya begini, kalau misalkan misal data penjualan. Kalau penjualannya tahunan kayak kemarin di ada yang magang di ini di apa apa enggak bukan di ini loh di apa namanya kayak gitu lah nih elah terminal deh lelang bukan dinas KBKNL KBKNL itu ada kan data lelang Kabupaten Pamekasan kayaknya apa Jawa Timur ya mungkin Kabupaten Pamekasan lah. Nah di situ datanya tahunan tahun sekian sekian jumlahnya tahun sekian sekian. Ya sedikit kan akhirnya. Sama halnya misalkan sehingga mau diolah bagaimana begitu. Nah misalkan data penjualan kan data penjualan ada yang tahunan ya. Tapi kan kalau kita butuh mungkin ada yang bulanan. Kalau kita butuh banyak lagi ada yang data harian mungkin begitu. Kalau harian kita hanya butuh 2 bulan.
Kalau bulanan berarti butuh 5 tahun begitu. Ya tinggal begitu saja. Nah, kalau responden misalkan ya sama. Responden itu misalkan harus butuh berapa, ya tinggal dihitung. Tapi begini, yang mungkin secara pribadi saya masih belum tahu untuk mengkonversi hasil dari apa namanya kuesioner itu. Kuesioner itu kan pertanyaannya, misalkan menurut Anda bagaimana? Baik, tidak baik, kayak gitu gitu kan. Nah, kemudian ini ada banyak poin sebenarnya dan yang bikin malas bagi responden sebenarnya itu sih karena terlalu banyak. Bagi kita peneliti, semakin banyak poinnya itu semakin enak itu untuk mengkonversi ke eh, nilai mungkin untuk kita olah sebagai data awal. Tapi yang responden sampai ada 5 kategori, masing-masing kategori 10 seket. Lagi kun ngeklik-klik tidak Gathering dulu. Ya sama kak kalian kan, ya kun survei per semester tidak lambat dari ruang. Ya kun pakun kan aslinya kan. Iya kayak gitu. Ya sering saking bakong kunoro aslinya. Seandainya kalian misalkan memberikan feedback asli misalkan, yaitu mungkin menjadi bahan pertimbangan ke sini gitu. Atau mungkin diminta tolong kayak gitu untuk data kan kadang ada sih teman-teman kita misalkan minta tolong dong diisi. Ya kita kadang asal aja mengisi begitu tanpa benar-benaran membaca. Makanya waktu tes apa ya? Ada itu dulu ada 10 apa namanya 10 nomor lah. Ya mungkin tebet ya ada yang menjebak. Misalkan dari saat baik dan sampai sangat baik, dari tidak baik sampai baik begitu. Nah, kafir. Dan musik oleh seharusnya di sini kayak gitu. Ya ada yang tekniknya begitu biar kelihatan oh berarti munda kafir kan berarti baca sekali berarti gitu. Itu. Jadi gitu sih. Artinya masalah jumlah data itu nanti tergantung dari metode yang akan dipakai. Karena memang ada beberapa metode itu yang butuh untuk data yang banyak. Karena kenapa? Karena ada beberapa metode itu yang apa apa namanya? Ada training, ada testing. Men-training itu kan begini, ada 10 data misalkan. Nah, untuk mengukurkan nanti dia akan memprediksi, misalkan sudah jadi rumusnya. Dia akan memprediksi misalkan data 1 sampai 10. Dia akan memprediksi juga data kedua minimal, data ketiga, data keempat, sehingga di sini ada perbandingan data asli sama data prediksi, sehingga muncul error di situ. Nah, semakin banyak dia akan mengolahnya kan semakin apa namanya? Semakin banyak loopingnya, apa namanya? Menggunakan datanya begitu. Diharapkan nanti dia akan semakin kecil errornya. Tentu ketika dipakai ke prediksi berikutnya dia akan semakin bagus begitu hasil prediksinya begitu. Ada yang begitu, ada yang kayak pemodelan misalkan. Yang penting nilai parameternya ada, hanya butuh nilai awal saja bahkan mau sampai berapa puluh data berikutnya bisa begitu. Yang penting nilai parameternya ada. Cuman memang semakin banyak datanya untuk mengukur parameter itu tentu semakin akurat begitu. Begitu. Jadi itu ini kalau misalkan saya lanjutkan ya ini sih penjelasan dari masing-masing. Tahap pertama identifikasi mulai dari pengamatan data dan seterusnya. Materi. Yang kedua, tadi perumusan masalah, merumuskan jelas spesifik dapat diukur. Iya dapat diukur ini yang penting sebenarnya. Karena ya percuma ya kalau ngembang gitu. Kemudian apa review literatur ya tentu mengumpulkan literatur ada dasar teoritis, mengidentifikasi celah pengetahuan. Artinya mengidentifikasi celah pengetahuan ini ya itu yang saya maksud tadi. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, mana yang belum? Jadi jangan jangan beranggapan ini yang saya salah mungkin. Jangan beranggapan kita misalkan mau tentang garam misalkan. Kita mau apa gitu. Ya sudah sebenarnya garam itu penelitian garam itu banyak sekali. Kita hanya ngambil satu titik saja di situ gitu. Yang penting memang tidak ada orang yang meneliti tentang itu baik dari apa permasalahannya atau dari metodenya begitu. Kalaupun ada, ya digabung misalkan perbandingan kayak gitu. Bisalah mencari celah pengetahuan istilahnya di sini.
Kemudian rancangan penelitian ya kita merancang berupa nanti apakah nanti setelah kita mengetahui semua mungkin data yang kita mau dipakai apa, melakukan eksperimen atau survei atau studi kasus atau apapun begitu. Nah ini juga yang kaitannya misalkan survei misalkan atau ada dulu itu yang mencari data apa namanya penumpang bis kalau nggak salah, bis penumpang Damri. Pertama mau minta katanya mau minta ke dinas yang berkaitan. Kemudian mau langsung ngambil. Nah, langsung ngambil berarti kan standby di terminal begitu. Terus mau hitung itu jam berapa begitu. Balik. Tapi ya tidak apa-apa, lu standby sebulan lu jadi tapi Tapi kalau cerita dari apa Pak Faris itu benar-benar ada mahasiswa yang standby itu. Jadi, ini kalau ngarap kalau kurang kurang sip berarti ya. Kok saya kurang kurang ya, ya kita juga kan mungkin terbatas lah gitu. Nanti cek apa sih kok kumpul tentang terminal sudah semalam kayak gitu. Ada juga yang dulu sempat pendistribusian ini yang sederhana sebenarnya. Pendistribusian eh Nusaku kalau nggak salah. Nah, nanti kan yang menjadi menarik karena ternyata misalkan Nusaku itu kan pusatnya di ini Telaga kayak apa ya, Telaga apa distribusinya ke sini, ke sini, ke sini. Nah, yang harus diperhatikan nanti ini ada pasar di sini begitu. Hari apa saja pasarnya begitu. Jadi bagaimana harusnya misalkan untuk hari tertentu dia melewati rute yang lain karena di sini macet kayak gitu-gitu. Itu yang hal-hal begitu semakin detail ya tentu semakin detail kita punya datanya itu semakin bagus lah begitu untuk ininya. Kemudian pengumpulan data ini yang tadi menggunakan observasi, wawancara, kuesioner atau mungkin pengukuran ini validitas dan reliabilitas apa ya reliabilitas apa itu ini reliability apa artinya ya pokoknya adalah ya pokoknya ya intinya yang saya sebutkan tadi sebenarnya kevalidan dari data terus ada apa menyalahi etika begitulah kira-kira itu juga yang menjadi penting harus untuk diperhatikan apa ya nyari oh ini curang nyari biru dah cek banyak intinya itulah pokoknya jadi benar-benar terukur oke kemudian untuk analisis ya ini yang akan kita pakai sebenarnya makanya di sini untuk menganalisis data pakai program oke. Pakai program MATLAB bagus. Pakai apapun bagus. Pakai Excel, coba akun Excel kayak gitu. Nggak usah. Yang penting itu kan yang penting membantu apa menghitung dari metode yang kalian pakai. Dan apa tidak harus disebutkan juga dengan menggunakan MATLAB 2017 ya arah apa sampai nah gitu. Soalnya itu kayaknya yang di highlight banget gitu. Saya coba apa tahu, bisa apa tak tahu medley gitu loh. Ya itu mungkin tidak usah terlalu dipublikasikan. Yang penting pakai program apapun itu benar-benar apa namanya membantu menyelesaikan, mempercepat proses penyelesaiannya. Nah, lebih lagi nanti sebenarnya kalian dites lah dulu, dihitung secara manual dulu. Jangan langsung Pak pasrah yang sebenarnya, anu ini datanya Pak Tony, Pak Tony Pak minta, mana hasilnya? Gimana Pak Tony? Jangan siapa salah. Nggak salah, cuma cobalah kalian dari bentuk yang paling sederhana itu kalian cobalah dulu gitu. Nanti kalian akan ngerti, oh ternyata ini cara kalau dapatnya. Karena ini banyak datanya pakai program, sehingga ini hasilnya gitu loh maksud saya. Jadi tak harus berpatokan ke memang kayak misalkan MATLAB, R atau apapun program lain itu langsung ada rumusnya di situ. Kita tinggal masuk data, selesai. Itu nyaman baik kalian sebenarnya. Ya tetapi kan bukan itu yang tujuannya. Kalian mengerti. Pada sama sebenarnya di program itu gitu. Apa yang dicari gitu. Ya.
Ya walaupun tentu ya dengan data yang berbeda harus ada modifikasi sedikit mungkin begitu di programnya itu. Jadi menggunakan program lunak statistik untuk data kuantitatif, kemudian kualitatif untuk data deskriptif. Nah, ini apa tentang penggunaannya itu, penggunaan data itu. Kemudian ini tentu menginterpretasikan, membalikan lagi sehingga dari data tadi, dari data realitas kita masukkan ke rumus, hasilnya apa, kita balikan lagi apa hasilnya begitu. Kemudian ini untuk eh, mata kuliah ini terutama ini nanti kita akan targetkan begini. Bentar lagi mungkin saya akan mengidentifikasi kira-kira nanti kalian apa, mencarinya di mana. Itu mungkin perlulah kita bersama-sama. Artinya mendapatkan ide itu di mana begitu. Jangan kita dosen ya sama-sama sih, sama-sama berjalan harusnya begitu. Cek pas sering Pak Tony ki ki sibuk. Iya lah sahabat tak sibuk gitu. Jangan lah apa namanya? Ya kalian harus bertanggung jawab juga gitu. Beda niat untuk pemarati nama kita akui Burica pemarati misalkan gitu mentok deki ataannya. Tapi kan kalian sudah punya dasar, artinya nanti bantuan dari dosen itu kalian sudah mengerti gitu beni sampai mare atau apa deki tinggal mare tapi keng apa ya cengang ini gimana tak jawab ada orang bisa malah setel bisu kayak gitu. Jadi itu yang apa namanya harus benar-benar dipersiapkan. Minimal seperti yang saya katakan kemarin itu, kalian paham permasalahannya, kalian paham mau diapakan, hasilnya itu berupa apa, kalian tahu begitu. Metode tahu itu lebih bagus. Oke, mungkin itu untuk materi kita hari ini. Hmm. Eh, ini dipakai semua. Anu sih, apa namanya, karena memang eh, tergantung dari berangkatnya di mana. Memang beberapa, misalkan ke analisis, karena memang misalkan Bu Rica sudah memang fokusnya di Grab gitu, mengembangkannya di Grab. Berarti kan kalau sudah fokus di situ, nanti ada ide, oh seperti ini. Jadi tinggal mahasiswa misalkan, oh saya, oh ya sudah ini, tinggal dilanjutkan, silakan kerjakan begitu. Nah, mungkin juga yang lain baca referensi misalkan statistik ya banyak juga begitu. Kemudian komputasi banyak. Jadi ini tergantung dari ini sih, dari kalian mau ngapain begitu. Prediksi misalkan prediksi itu pakai komputasi bisa, pakai modelan kadang-kadang ya. Tentu yang paling banyak menggunakan statistik itu. Tergantung nanti apa regresi apa gitu, non parametrik kayak gitu gitulah. Banyak 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 macamnya. Tetapi memang kalau statistik itu memang mayoritas memprediksi kayaknya. Setahu saya begitu. Dan apa ada salah satu metode yang kemarin kalau kita, saya lah terutama, taunya ada misalkan membangun model, membangun rumus, sudah misalkan fx sama dengan apa begitu. Tinggal kita mau memprediksi 1 tahun berikutnya misalkan. Bisa, 2 tahun berikutnya bisa. Ada kemarin itu salah satu metode statistik itu hanya untuk prediksi besok. Mau besoknya lagi, hitung boleh. Nanti berubah variabel-variabelnya itu, koefisien-koefisien dari variabelnya itu. Tinggal masukkan, berubah lagi begitu. Jadi itu update dan memang apa ya tentu dihitung kan berdasarkan nilai valid apanya begitu begitu itu. Jadi banyakkan mana ya banyak semua sih. Jadi tinggal dan sampai hari ini kita belum belum memutuskan, tetapi kami berharap proporsional antar dosen itu. Jadi maksudnya antar antar apa antar metode yang mau dipakai itu gitu. Misalkan kayak statistik karena ada Pak Kus sama Bu Ira mungkin itu bisa lebih banyak mungkin begitu. Nanti jangan hanya hanya jangan sampai menumpuk di satu metode misalkan begitu. Itu mungkin